Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Desa Putri Widya Wulandari. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang enzim. Enzim secara sederhana mungkin bisa diketahui sebagai cairan yang membantu metabolisme tubuh kita agar makanan yang kita cerna dapat diterima oleh tubuh kita sendiri hingga bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang apa itu enzim dan penggolongannya. Enzim adalah biomolekul protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Molekul awal yang disebut dengan substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Jenis produk ini yang akan dihasilkan bergantung pada kondisi atau zat yang disebut promoter. Semua proses biologi sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cepat dalam suatu aliran lintasan metabolisme yang ditentukan oleh hormon sebagai promoter. Enzim bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa intermediat melalui suatu reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivitas yang lebih rendah, sehingga percepatan reaksi kimia terjadi karena reaksi kimia dengan energi aktivitas lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang berikutnya adalah penggolongan enzim. Nah, enzim dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah hidrolase. Hidrolase merupakan enzim yang mengurai suatu zat dengan pertolongan air. Hidrolase dibagi atas kelompok kecil berdasarkan substratnya. Yang pertama adalah karbohidrase, yaitu enzim-enzim yang mengurangi golongan karbohidrat. Dalam kelompok hidrolase terdapat banyak enzim-enzim yang membantu dalam tubuh kita. Yang pertama ada enzim amilase, yaitu enzim yang mengurai amilum atau yang kita biasa sebut dengan tepung menjadi maltosa 9 suatu disakarida. Yang kedua adalah ada maltase, yaitu enzim yang mengurangi maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga ada sukrase, yaitu enzim yang mengubah sukrosa yaitu gula tebu menjadi glukosa dan fruktosa. Ada laktase, enzim yang mengubah laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Selulase, enzim yang menguraikan selulosa menjadi selobiosa. Pektinase atau enzim yang menguraikan pektin menjadi asam pektin. Jadi enzim dalam kelompok karbohidrase sendiri adalah enzim yang menyederhanakan protein karbohidrat. Jadi dalam hal ini yaitu karbohidrat yang memiliki rantai yang lebih panjang dilebih sederhanakan lagi. Dalam hidrolase terdapat kelompok esterase, yaitu enzim-enzim yang memecah golongan ester, yaitu lipase. Lipase yang berfungsi sebagai menguraikan lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Yang berikutnya adalah fosfatase, yaitu enzim yang menguraikan suatu ester hingga terlepas dalam asam fosfat. Yang berikutnya ada proteinase atau protease, yaitu enzim-enzim yang menguraikan golongan protein. Dalam golongan proteinase terdapat banyak enzim, contohnya adalah peptidase, yaitu enzim yang menguraikan peptida menjadi asam amino. Yang berikutnya ada gelatinase, yaitu enzim yang menguraikan gelatin. Dan yang ketiga ada renin, yaitu enzim yang menguraikan casein dari susu. Setelah hidrolase terdapat kelas oksidase dan reduktase, yaitu enzim yang menolong dalam proses oksidasi dan reduksi. Dalam hal ini oksidase dibagi lagi menjadi dehidrogenase, yaitu enzim yang memegang peran penting dalam mengubah zat organik menjadi hasil-hasil oksidasi. Ada katalase, enzim yang mengurangi hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Kelas yang berikutnya adalah desmolase, yaitu enzim yang memutuskan ikatan-ikatan CC dan CN dan beberapa ikatan lainnya
enzim ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah karboksilase, yaitu enzim yang mengubah asam piurat menjadi asetaldehida. Dan ada transminase, yaitu enzim yang memindahkan gugus amina dari suatu asam amino ke suatu asam organik, sehingga yang terakhir ini berubah menjadi suatu asam amino hingga bisa diserap oleh usus. Nah, sekarang untuk penambahan, enzim juga bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan tempat kerjanya, yaitu enzim eksoenzim yang bekerja di dalam luar sel, dan ada endoenzim yang bekerja di dalam sel. Itu dia video dari saya. Semoga dari penjelasan saya teman-teman bisa mengambil manfaatnya atau bisa mendapatkan manfaat dari video saya. Sekian dari saya, terima kasih.